Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wijanto dengan NIM 21 11 44 17. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai salah satu bab dari buku yang telah saya baca, yaitu mengenai inflasi. Jadi apa inflasi itu sendiri? Jadi inflasi adalah naiknya harga suatu barang atau jasa pada suatu negara dalam waktu tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh grafik dari terjadinya inflasi pada beberapa negara, yaitu seperti Eropa, Inggris, Amerika, dan Jepang. Bisa dilihat dari tahun 1965 hingga 1975 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Namun setelah 1975 hingga 2010 itu mengalami penurunan hingga mulai membaik pada 2010. Nah, kemudian ada pun contoh kasus dari inflasi di negara Indonesia, yaitu inflasi melambung hingga 77% pada tahun 1998. Nah, kerusuhan yang terjadi di negara Indonesia pada tahun 1998 ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi sebesar 77,63%. Nah, karena terjadinya lonjakan inflasi ini menyebabkan barang-barang pada saat itu memiliki harga yang sangat mahal sekali, dan juga menyebabkan nilai tukar rupiah itu menjadi lemah, yaitu 16.000 per dolarnya. Nah, ini menjadikan negara Indonesia pada saat itu mengalami perekonomian yang sangat buruk. Nah, kemudian pada tahun 1999 laju inflasi ini kemudian semakin lama semakin menurun dan hanya sebesar 2% saja pada saat itu, dan merupakan angka inflasi terendah setelah berlangsungnya reformasi. Nah, kemudian 20 tahun terakhir juga inflasi di Indonesia tercatat tidak pernah lebih dari 17,1%. Selanjutnya adalah biaya inflasi. Itu ada ketidakpastian dan kurang investasi, distribusi, neraca pembayaran, dan sumber daya. Nah, untuk ketidakpastian dan kurang investasi. Nah, pada saat inflasi, maka perusahaan-perusahaan itu tidak akan berani untuk melakukan investasi dalam jumlah yang besar. Nah, ini menyebabkan perekonomian pada saat itu terhenti dan menyebabkan inflasi ini semakin parah. Selanjutnya ada distribusi. Nah, distribusi ini ketika seseorang itu memiliki gaji yang stabil atau tetap pada saat inflasi, yang menyebabkan mereka untung karena mereka bisa memutarbalikkan duitnya itu dengan cara berinvestasi, terutama di properti, dan bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, sebaliknya, seseorang yang memiliki gaji yang tidak stabil pada saat inflasi maka akan kesulitan, terutama orang yang telah pensiun. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran pada suatu negara, ketika negara tersebut mengalami inflasi akan sangat kacau, terutama ketika dalam suatu negara itu impor itu lebih banyak dibandingkan ekspor karena dinilai lebih murah, yang menyebabkan nilai tukar uang dalam suatu negara tersebut akan semakin melemah. Selanjutnya yang ada sumber daya, yaitu ketika inflasi maka perusahaan mau tidak mau akan mempekerjakan SDM seperti akuntansi dan juga pakar uang untuk memprediksi inflasi yang akan terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada permintaan dan penawaran agregat dan tingkat harga. Nah, untuk kurva permintaan agregat adalah sama pembahasannya seperti sebelumnya, ketika impor lebih banyak daripada ekspor pada suatu negara, maka menyebabkan kurva permintaan agregat akan semakin turun. Nah, kemudian untuk kurva penawaran agregat, ketika suatu perusahaan itu memproduksi barang dalam jumlah yang lebih banyak walaupun pada saat inflasi, karena memproduksi lebih banyak ini karena dinilai penyewaan atau jasa dari pekerja yang dibayar itu tidak setinggi dengan biaya produksi dari barang tersebut. Jadi walaupun barang tersebut harganya naik, maka mereka tetap akan untung. Selanjutnya untuk keseimbangan. Nah, keseimbangan ini berhubungan dengan antara kurva penawaran agregat dan kurva permintaan agregat itu harus seimbang. Kemudian pergeseran dalam kurva AD atau AS. Nah, ini ketika kurva penawaran agregat dan kurva permintaan agregat ini tidak imbang, yang menyebabkan kurva AD atau AS ini akan bergeser. Kemudian ada penyebab inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Jadi ini terjadi ketika produk atau barang dalam suatu negara itu peminatnya banyak, namun diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan
untuk inflasi dorongan biaya itu ketika barangnya itu ada namun harganya sangat mahal sekali. Kemudian ada ekspektasi dan inflasi ini, eh, masyarakat yang beranggapan bahwasanya perekonomian kedepannya akan semakin baik, padahal kita tidak bisa memprediksi inflasi yang terjadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.